Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, jumpa kembali bersama Ika Muharini dalam tayangan podcast IMTV Open Your Heart. Acara yang akan memberikan informasi dan akan membuka cakrawala pengetahuan Anda, tentu saja dari narasumber-narasumber yang luar biasa. Dan siang ini saya tidak sendirian karena hadir figur yang bagi saya mengagumkan. Wah, cocok untuk siang hari ini ya. Siapa beliau? Langsung saja kita sapa beliau. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Ika. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Ya. Nah pemirsa, tentu saja tidak asing bagi masyarakat Kota Semarang. Beliau adalah Bapak Kadar Lusman atau akrab dipanggil Pak Pilus gitu ya Pak ya? Iya, betul Pak Mbak. Pilus, pikirannya lurus. Pipinya halus. Pipinya halus, nah itu tadi mau saya sebutkan. Kedahuluan Bapak. Nah Bapak, sebagai Ketua DPRD Kota Semarang, apa sih kegiatan Bapak saat ini? Ya, baik Mbak. Ini saya akan mencoba apa yang ditanyakan. Ini menarik loh. Apa sih kesibukannya Ketua DPRD? Banyak ya Pak ya? Sebetulnya Ketua DPRD itu nggak punya kesibukan. Oh. Ya, hanya saya mencari kesibukan supaya dianggap orang Sibuk. penting. Supaya dianggap sibuk sehingga orang penting ya. Keren ini gitu ya Kira-kira Pak ya? itu. Jadi kesibukannya itu kita kan artinya tergantung ini ya Mbak ya, tergantung dari kebutuhan. Kalau menghadiri pastilah menghadiri ada kegiatan-kegiatan dari masyarakat, dari perguruan tinggi atau dari kegiatan-kegiatan dari dinas kita menghadiri. Betul. Pada saat-saat kita pas agendanya untuk pembahasan anggaran, semisal ya kita harus melakukan pembahasan anggaran. Betul. Jadi memang kalau dilihat frekuensinya ya memang padat. Tapi sepadat apapun kita ini kan juga punya keluarga, juga punya konstituen. Betul. Agar semuanya ini bisa berjalan, sehingga balance lah di sana. Betul Jangan sekali. sampai kita ini yang satu diabaikan begitu saja. Ini juga persoalan. Terus yang satu ini diprioritaskan, ini juga persoalan. Sehingga paling tidak tiga-tiganya itu harus bisa berjalan, beriringan gitu. Kira-kira ya. seperti itu. Iya. Di tengah kesibukan Bapak mengurai kepadatan aktivitas yang luar biasa tadi, kita tersanjung loh Pak, Bapak berkenan hadir di sini. Mumpung Bapak di sini nih Pak. Iya. Kiprah Bapak untuk pembangunan Kota Semarang sebagai Ketua DPRD Kota Semarang, mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat bagaimana sih saat ini pembangunan di Kota Semarang, Pak? Ya, kalau kiprahnya pasti tidak begitu nampak. Artinya tidak begitu nampak bahwa program yang dilakukan oleh kepala daerah atau Pak Wali Kota dalam hal ini Mas Hendi. Ini kan dari awal begitu menjabat sebagai wali kota itu kan sudah punya rencana untuk membuat Kota Semarang seperti apa. Betul sekali. Lah, semuanya yang dilakukan oleh Mas Hendi ini realisasi. Ya, Kota Semarang tidak semuanya realisasi. Walaupun ada yang sudah realisasi, proses, baru perencanaan dan terusnya, artinya perkembangan Kota Semarang menurut saya luar biasa sekali, Pak. Dibandingkan 15 tahun yang lalu. Betul. Nah, dibandingkan 15 tahun yang lalu tidak ada yang dibanggakan saat itu. Bahkan warga Kota Semarang itu kadang-kadang merasa malu pada saat ditanya. Dari mana gitu ya Pak ya? Tinggalnya di mana, dari mana. Dia mau ngomong Semarang itu kayaknya berat karena tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Tidak ada bangunan atau kemajuan yang bersifat monumental dan kontinu. Betul sekali. Waktu itu. Kalau sekarang Pak, nah, tinggal di mana? Ini, Kota Semarang gitu ya Pak ya? Oh, sekarang ini warga masyarakat belum ditanya rumahnya mana Semarang. Nggak gitu loh, kira-kira seperti itu. Siapa dulu wali kotanya, siapa dulu ketua DPRD Kota Semarang. Sehingga masyarakat itu merasa bahwa kemajuan yang selama dipimpin Mas Hendi luar biasa sekali. Peran Dewan di mana? Kira-kira seperti itu. Peran Dewan, program yang sudah direncanakan wali kota ini, kita yang ada di lembaga legislatif tidak pernah mengurangi. Artinya tidak pernah kita
mempersulit karena apa yang diprogramkan, direncanakan oleh wali kota melalui dinas-dinasnya ini semuanya memang terwujud, terbukti dan realitanya ada. Sehingga kita dukung terus di situ. Semisal kita tidak mendukung dan selalu mempersulit anggaran-anggaran yang diusulkan oleh pemerintah Kota Semarang, ya akan tersendat, semuanya terganggu. Makanya kita dan teman-teman selama ini selalu memberikan dukungan kepada pemerintah Kota Semarang yang dipimpin Mas Indi ini untuk bisa merealisasikan apa yang sudah direncanakan. Betul sekali. Kira-kira seperti itu. Buktinya ada semuanya sekarang di Kota Semarang. Memang luar biasa Pak Kota Semarang. Kira-kira seperti itu. Betul. Nah, dalam menjalankan tugas sebagai Ketua DPR di Kota Semarang nih Pak ya, pasti mempunyai kesulitan atau kendala. Mungkin Bapak bisa diceritakan kepada masyarakat, apa sih Pak kendalanya? Gitu. Ya, kesulitan kendala pasti ada dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada pasti ada hal itu. Iya, betul. Sepanjang kita bisa mensikapi dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang agak artinya tidak kemerungsung semisal. Insya Allah persoalan-persoalan itu bisa diatasi dengan baik. Tapi manakala kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang kebetulan tugas kita juga tidak enteng dan tugas kita tidak ringan, tapi kalau kita tidak legowo, tidak dengan hati yang benar-benar dingin atau sabar, ya mungkin persoalan itu tidak akan pernah selesai. Belum pekerjaan yang sesuai dengan tupoksi anggota dewan itu sudah berat, ditambah persoalan-persoalan di masyarakat semisal atau di pekerjaan, kalau kita tidak dengan legowo dan tidak dengan hati yang dingin, itu nggak bakal bisa selesai Mbak. Tapi alhamdulillah selama ini di dewan kita dengan teman-teman juga bisa duduk bersama, bisa diskusi bareng, kita bisa ngobrol bareng dan kita saling menghormati. Betul sekali. Dari kebiasaan yang saling menghormati dan memanusiakan manusia itu, DPRD Kota Semarang alhamdulillah juga sejuk-sejuk saja. Artinya damai, rukun. Kalau memang ada beda pendapat itu hal biasa, namanya demokrasi. Tapi kan tidak mengerucut sampai lah. Itulah yang artinya yang kita harus jaga, bahwa beda partai pun ya wajib karena mereka juga berangkat dari partai-partai yang berbeda. Tetapi manakala perbedaan itu bisa disaksikan satu, itu indah rasanya Mbak. Betul sekali. Itu kira-kira Mbak. Bapak, kalau saat ini kan dari Ketua DPRD Kota Semarang dan juga pemerintah itu kan berasal dari partai yang sama gitu ya Pak ya. Nah, apakah dalam melaksanakan tugas ini sinergi itu cukup kuat atau ada sering bersinggungan atau ada apa ya Pak ya, kerikil-kerikil gitu Pak? Ya, jadi kalau dilihat dari kacamata tadi Mbak Eka bahwa eksekutif dan legislatif ini dalam sebuah atau satu partai yang sama. Kalau ketua DPRD-nya ya satu partai yang sama. Wali kotanya iya. Tapi yang di dalamnya DPRD kan tidak hanya satu partai yang sama. Betul sekali. Nah, ini kan harus kita harus bisa kita selaraskan, kita bisa hormati bareng-bareng, walaupun wali kotanya dari PDI Perjuangan, ketua DPR-nya dari PDI Perjuangan, bukan terus kita itu harus menang-menang sendiri kan tidak. Betul. Pernah dikritik nggak Pak? Ya kritikan iya, gitu memang ya, Pak, ya? Saya pun menyampaikan ke seluruh anggota. Tugas anggota dewan itu adalah fungsinya ada 3 nih, ya. Melakukan atau pembuatan raperda, fungsi legislasi, ya, dan fungsi pengawasan. Lah fungsi pengawasan ini harus dilakukan. Jangan sampai anggota dewan ini tidak pernah melakukan fungsi pengawasan. Dan jangan sampai anggota dewan ini tidak pernah memberikan usulan, masukan, dan kritik sekalipun. Itu harus. Tetapi kritik saran ini boleh diberikan dan kritik itu wajib hukumnya, tetapi harus memberikan solusi. Jangan sampai anggota kita yang ada di Semarang ini, DPRD Kota Semarang, hanya bisanya mengkritik saja, tapi tidak pernah memberikan solusi. Ini menyulitkan bagi OPD, membingungkan bagi OPD. Hanya dikritik tapi bingung apa solusinya. Paling tidak kita melakukan kritik di sana, solusinya ini loh Pak. Kalau seperti ini kok kurang. Nah,
Itu yang kita sampaikan terus pada anggota dan teman-teman Dewan Kota Semarang, sehingga komunikasi kita sampai saat ini baik. Walaupun toh ketua dewannya tetap PDI, wali kota PDI, bukan berarti kita ini dianggap terus apa-apa berpihak, tidak. Kita juga bisa kok, artinya berbeda pendapat. Berbeda gitu pendapat, sama-sama Pak Wali kadang-kadang diskusi juga, ini kurang pas, semisal saling memberikan masukan. Sepanjang manfaatnya itu buat masyarakat Kota Semarang. Betul sekali. Nah, kecuali program wali kota itu tidak ada yang menyentuh masyarakat, tidak ada kaitannya dengan masyarakat dan tidak bermanfaat buat masyarakat, lah pasti teman-teman kita juga akan memberikan kritik dan saran. Betul sekali. Bapak berbicara mengenai masyarakat. Nah, dalam kegiatan Bapak ini kan sering sekali terjun ke masyarakat langsung gitu ya Pak ya. Betul, Nah, bagaimana kesan Bapak ketika terjun ke masyarakat? Apakah ada sedihnya, ada gembiranya, ada senengnya, ada susahnya? Jadi semuanya itu kan berproses. Ya, betul. Yang namanya hidup itu kan pasti ada ujian, ada cobaan, ada tantangan dan seterusnya. Sama kok kita pada saat turun ke masyarakat, pada saat mungkin awal-awal tidak semua masyarakat mengenal. Ya, pasti melalui proses panjang. Ya, walaupun dari 2004 sampai sekarang saya tidak pernah berhenti untuk turun ke masyarakat. Wah, luar biasa. Artinya ini kebiasaan yang sudah melekat dan bukan polesan atau bukan lipstick saja, tidak. Tapi itu sudah merupakan kebiasaan, sehingga kalau berbicara kebiasaan tidak bisa dipungkiri. Hatinya tergugah terus nih. Ada sesuatu turun, tidak ada sesuatu pun turun gitu loh. Cek ombak kan tidak hanya 1 bulan sekali. Ombak itu tiap detik pun akan berubah-ubah. Tingginya, besarnya, dan di masyarakat sama. Kalau kita sebagai wakil rakyat cek ombak atau cek situasi, cek peta itu hanya setahun sekali, nggak paham hariannya seperti apa. Betul, Pak. Nah, ini yang saya lakukan seperti itu, sehingga kita paham betul ada perubahan apa di lingkungan. Terus kira-kira ada pergerakan-pergerakan apa juga. Apa yang dialami dan dirasakan masyarakat. Iya, ada gitu isu ya, apa yang hangat dan isu-isu apa yang baru didiskusikan hangat di situ. Sehingga kalau kita hanya sebulan sekali atau bahkan setahun sekali, apalagi kalau hanya tiap reses saja, ya nggak bisa tahu persis lah kondisi di wilayah sih. Kira-kira gitu, Mbak. Betul sekali, Bapak. Nah, Bapak, ini kan Kota Semarang dan dunia begitu ya, Pak ya? Khususnya kita berbicara tentang Kota Semarang, baru saja bangkit dari COVID-19. Nah, ini banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan di mana harganya naik, pedagang tidak laku dagangannya karena daya beli masyarakat juga turun. Kemudian banyak sekali yang masyarakat yang mengatakan begini, makan hari ini saja sudah alhamdulillah. Nah, gitu Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang kondisi masyarakat? Itu pasca pandemi atau pada saat pandemi? Mungkin pasca pandemi begitu, Pak? Pasca pandemi memang yang sulit tidak hanya di Kota Semarang saja. Hampir semuanya merasakan seperti itu. Lah, di mana-mana sama, skala nasional pun sama, dunia pun sama. Tapi di sini kita berbicara di Kota Semarang. Di Kota Semarang memang semuanya mengalami seperti itu karena kondisinya kan belum stabil dan normal. Yang namanya perusahaan juga masih banyak yang belum maksimal. Betul. Terus untuk kegiatan-kegiatan yang namanya artinya keluar masuknya masyarakat yang selama ini mungkin ke mall kemana-mana itu bisa lalu lalang yang luar biasa tidak bisa terhitung. Tapi setelah pandemi, selama pasca pandemi ini kan mereka juga bingung karena banyak yang libur juga, banyak yang masih tutup dan seterusnya. Tapi pemerintah juga hadir kok. Artinya pemerintah hadir, bahkan anggaran itu hampir berapa persennya itu masuk pada saat penanganan pandemi maupun pasca pandemi. Dan sampai sekarang UMKM-nya juga digenjot terus nih oleh pemerintah Kota Semarang supaya masyarakat ini bisa berkreasi, bisa membuat sesuatu, bisa berinovasi, tidak hanya bisa membuat sesuatu yang hanya untuk disajikan di lingkungan kita sendiri. Tapi kan pemerintah ini juga memberikan sebuah bimbingan, memberikan sebuah ilmu,
untuk bisa bersama-sama yang namanya UMKM itu memanfaatkan kehebatan dari digital ini. Ya, teknologi, betul. Teknologi ini kan artinya ada bimbingan juga, ada sosialisasi yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang kepada seluruh UMKM yang ada di Kota Semarang. Artinya apa? Bahwa UMKM ini tidak hanya dibikin sendiri. Awalnya kan mereka bisa membikin, tidak bisa menjual nih. Ya. Kebanyakan seperti itu. Betul. Bisa belanja sekarang dibuat, tapi besok tidak bisa kulaan lagi, tidak bisa belanja lagi. Ini kan terjadi di mana-mana. Sehingga pemerintah ini hadir agar dicarikan solusi supaya mereka tetap bisa membuat, bisa bisa memasarkan dan pasarnya itu tidak hanya di lingkungan atau sekitar kecamatan atau kota, tapi dengan kecanggihan digital ini nanti bisalah dari luar kota bisa pesan, dari luar Jawa bisa pesan. Kenapa Sofi bisa ada di sana, UMKM kok tidak bisa seperti itu? Ini nanti akan berdampak juga buat masyarakat bahwa ternyata pemerintah itu peduli. Yang kedua, pengalaman kita bisa semakin luas, terbuka, jangkauan kita juga bisa terbuka, sehingga hasil yang kita produksi bisa beredar kemana-mana. Bahkan mungkin bisa go internasional ya Pak ya? Nah, itu kan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Betul sekali. Bapak, quick answer atau quick question, jadi dijawab dengan cepat ya Pak ya? Iya. Oke, Bapak anggota Dewan atau Wali Kota? Anggota Dewan. 2 calon atau lebih? 2 calon. 2 calon. Kepentingan rakyat atau partai? Kepentingan rakyat dan partai. Oke. 1 kalimat untuk Pak Hendy. Mas Hendy ke depan supaya tetap moncer, hebat, dan selalu sukses buat Mas Hendy. Luar biasa doanya ya. 1 kata untuk Pak Pilus sendiri. Sehat buat kita dan bisa bermanfaat buat masyarakat sehingga hidup kita ada artinya buat orang lain. Wah, luar biasa. Wah, ini kita jadi terharu, Pak. Weh, jambu abang dipangan ular. Pak Pilus datang, atiku tadi serang. Keren gitu. Nah, jadi harapan kita sebagai masyarakat di Kota Semarang, di mana DPRD Kota Semarang ini mampu bersinergi dengan pemerintah Kota Semarang ya Pak ya. Jadi kita tidak ada lagu yang muncul itu lah Pak ya. Ya. Ojo dibanding gitu ya Pak ya. Betul Mbak, sepakat itu. Ya, jangan sampai juga kue ngiwo aku nengen. Jadi kegedalan. Nah Bapak, terakhir untuk Pak Pilus dan untuk masyarakat Kota Semarang. Mungkin dari Bapak sebagai Ketua DPRD Kota Semarang mempunyai pesan kepada masyarakat untuk kemajuan dan membuat Semarang semakin hebat. Baik, selamat sore, salam sehat, salam sejahtera buat masyarakat Kota Semarang. Saya Kadarul Usman selaku Ketua DPRD Kota Semarang mengajak seluruh warga masyarakat Kota Semarang untuk bisa berkontribusi, untuk bisa bersinergi dengan pemerintah Kota Semarang agar kota tercinta kita tetap terjaga keamanannya, tetap terjaga ekonominya, dan tetap terjaga kestabilannya. Apalagi kerukunan beragama itu saling hormat menghormati, itu salah satu bentuk upaya-upaya masyarakat, bentuk kontribusi masyarakat untuk tetap berharap dan berkeinginan masyarakat Kota Semarang ini tetap semakin hebat dan ke depan bisa selalu menjadi hebat. Luar biasa. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pemirsa, itulah tadi podcast yang luar biasa bersama narasumber yang hebat dan kiprahnya di Kota Semarang. Kita doakan semoga langkah beliau ke depan semakin membuat Kota Semarang jadi semakin hebat. Akhirnya, saya Eka Muharini dan juga Pak Pilus mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.